Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah dipertemukan dengan bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Maka untuk mengoptimalkan nilai pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan, itu harus ditunjang dengan ilmu. Karena berapa banyak orang yang berpuasa, tapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Ya, rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari keistimewaan puasa, kecuali cuma dia merasakan lapar dan haus. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian Fiqhus Shiyam tentang memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Jadi nilai sunnah Nabi itu yang disebut dengan hadis tidak akan bisa kita jawartakan nilainya dengan benar kalau tidak dengan pendekatan hukum Islam. Saya kasih contoh. Banyak orang terjebak untuk kemudian mengaktualisasikan nilai hadis dari persoalan sanad. Padahal tidak semua hadis sahih itu bisa diamalkan. Saya kasih contoh. Hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Itu riwayatnya sahih muttafaqun alaih secara sanad. Tapi itu tidak dijadikan acuan oleh ulama. Kenapa? Karena Ibnu Abbas saat ibadah haji baginda Rasul, Hajjatul Qada itu, Ibnu Abbas nggak ikut. Yang ikut itu adalah Amir, Abu Amir. Maka apa? Para sahabat, para ulama tidak mengamalkan hadis yang muttafaqun alaih itu. Yang diamalkan adalah hadisnya Abu Amir yang mengatakan bahwa Nabi melarang kita melakukan akad nikah atau menikahkan sebagai wali ketika kita sedang ihram. Ini makanya pendekatannya harus ada pendekatan ilmu. Tidak semua hadis yang muttafaqun alaih mudah tutup mata amalin. Itu muttafaqun alaih, sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Itu secara sanad kuat banget. Tapi ulama yang mempunyai ilmu dirayah terhadap hadis, kajian terhadap hadis, tidak mengamalkan hadis itu. Maka kita butuh ilmu untuk kemudian mengaktualisasikan nilai sunnah Nabi. Tidak kemudian serampangan mengatakan semua pokoknya udah saya amalkan dan saya jadi ahli sunnah. Belum tentu. Belum tentu. Maka kita harus, dan dalam persoalan hukum, umat Islam itu memberikan toleransi perbedaan yang begitu hebat. Alhamdulillah, penetapan tanggal 1 Ramadan kita sepakat. Tidak ada satu senting opinion pun, tidak ada. Alhamdulillah.
Tapi kita harus siap kemudian nanti jika terjadi perbedaan saat lebaran. Jangan kemudian dipersalahkan pemerintah Indonesia karena dia sudah punya pakem seperti yang saya jelaskan waktu kita terakhir Ramadan, bahwa acuan menetapkan tanggal 1 Ramadan itu ada dua. Satu, Ru'yatul Hilal, ya. Dan Muhammadiyah serta NU, organisasi terbesar Indonesia, mengamalkan hadis itu dalam istimbat yang berbeda. Kalau NU istimbatnya adalah ru'yatun bil ain, kalau Muhammadiyah ru'yatun bil ilmi. Sama-sama ru'yah, pandangan ilmu melalui pendekatan hisab. Kalau NU, hisab itu cuma alat bantu, harus dikonfirmasi imkanul ru'yah itu dengan melihat bulan langsung. Dan alhamdulillah kemarin ada 16 titik melihat bulan, sehingga tidak akan ada perbedaan. Tapi nanti menetapkan tanggal 1 Syawal boleh jadi akan ada perbedaan. Kemarin juga kita sudah menjelaskan bahwa untuk menetapkan iktibarul ru'yah itu apakah satu matlak di dunia ini atau ta'adudul matlak. Artinya ta'adudul matlak itu apa? Saya ulang sedikit ini kemarin supaya menjadi kesiapan mental kita untuk berbeda. Wilatul matolib atau satu matlak, kalau Indonesia melihat bulan kayak kemarin, Arab Saudi tidak, dia harus mengikuti ru'yahnya Indonesia. Wajib hukumnya. Tidak boleh berkata enggak. Itu namanya satu matlak. Jadi di seluruh dunia ini, kalau ada satu negeri yang melihat, maka yang lainnya wajib mengumumkan untuk berpuasa. Tapi pendekatannya bukan cuma itu. Rasulullah juga mengajarkan pendekatan ta'addudul matalib, berbilangnya tempat matlak di dunia ini. Setiap daerah punya matlaknya sendiri. Indonesia melihat bulan, Saudi punya matlak, maka dia tidak wajib mengikuti apa? Matlaknya Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Arab Saudi melihat bulan, menetapkan ini adalah tanggal 1 Syawal. Indonesia nggak melihat. Indonesia punya hak berkata, kami belum. Kami akan menyempurnakan bilangan Ramadan kami menjadi 30. Jangan kemudian dipersalahkan Arab Saudi aja. Kalau orang yang nggak paham, Arab Saudi aja udah lebaran. Kita belum, akhirnya opor jadi basi. Kan dulu pernah terjadi itu, Pak. Iya kan? Nah ini kita harus paham bahwa dalam pendekatan hukum Islam itu dipersiapkan kita untuk berbeda, juga dipersiapkan mental untuk bersama dan bersatu. Artinya apa? Menyiapkan mental untuk berbeda itu. Jangan kalau ada perbedaan dianggap jadi musuh. Itu yang tidak boleh. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Tapi ikhtilaf itu udah sunnatullah. Nggak mungkin satu pala semua kita ini satu istri, nggak mungkin. Maka apa? Kita harus siap untuk kemudian berbeda. Nah kemudian dari kita lanjutkan, man ra'a hilal wahdahu, siapa yang melihat bulan sendiri. Contoh Muhammadun melihat bulan, punya keahlian melihat bulan sendiri aja, itu tidak wajib untuk jadi pegangan untuk orang lain, tapi wajib menjadi acuan buat orang yang lihat. Kecuali ada saksi yang lain, saya juga melihat. Dan untuk penetapan tanggal 1 Ramadan cukup saksinya 1. Tapi untuk Lebaran saksinya harus 2. Kok ulama sampai begitu bedanya? Ingat, menetapkan hukum itu ada bagian dari ilmu jiwa. Jiwa manusia itu nggak pengen dibebani, Pak. Secara umum begitu. Nggak ada orang yang pengen dibebanin taklif, pembebanan agama, nggak ada. Makanya kadang-kadang anak-anak itu coba lihat wajah Islam di dunia remaja kita, nyari masjid yang
cepat sholat tarawihnya. Kalau bisa 5 menit kelar. Kenapa? Karena merasa kalau yang lambat itu membebani waktu untuk main, membebani waktu untuk kongko, membebani beban. Dan itu adalah sudah fitrah manusia. Dia tidak akan pengen membebani. Tapi Allah datang dengan taklif, dengan pembebanan. Maka kalau orang kemudian membebankan dirinya untuk berpuasa, cukup satu. Karena nggak mungkin dia mau mengakui saya melihat bulan untuk membebani dirinya wajib berpuasa. Coba tapi keluar dari pembebanan, kata ulama butuh 2 saksi. Bentar semua pada ngaku melihat bulan. Saya nggak melihat Pak. Supaya apa? Supaya cepat lebaran. Kan kalau bisa mah kita mah pengennya apa? Puasa itu imsaknya ngikutin Aceh, bukanya ngikutin Papua. Kalau bisa ngatur Pak, maunya begitu. Untung Al-Quran datang mengatakan hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Dan itu skalanya tempatan, setempat acuannya, bukan tempat lain yang menjadi acuan untuk daerah sini. Ya acuannya tempat sini. Hatta yatabayyan itu summa atimmus siyama ila lail. Kata yatabayyan di situ berlanjut sampai Anda sempurnakan puasamu ila lail. Hatta yatabayyan al-lail, baru Anda buka. Jangan jadi opinion aja. Enggak, kayaknya udah buka. Harus yakin. Maka hati-hati muazin. Muazin itu bisa dimuliakan oleh Allah dengan sosok yang terlihat nampak nanti di surga. Bisa dia malah mendep kayak orang kate. Kenapa? Karena kalau dia azan itu menentukan hukum yang ada di rumah. Azan nih pokoknya nih, dulu waktu subuh dia udah azan, orang ikutin udah masuk waktu. Sholat nggak sah kan sholatnya tuh karena belum masuk waktu. Ya, mikot sholat itu ada waktunya terbatas. Dia azan nih belum waktunya, terus ada orang yang sholat dia nanggung tuh. Begitu juga kalau berbuka, maka tetapkan waktu. Ini sebenarnya muazin musola masjid itu harus ditata. Jangan berlomba pengen apa? Pengen pandu duluan kata orang Sunda. Udah sono, begitu ya bulan juga. Akhirnya apa? Kelar itu hukum dah. Puasa batal semua tuh. Tanggung itu puasanya orang. Muazin tuh. Jadi harus jelas. Itu tentang kalau melihat satu orang melihat bulan. Maka untuk puasa dia wajib, tapi untuk mewajibkan ke orang lain dia tidak. Makanya Indonesia pendekatannya apa? Disumpah. Itu saya mengaku melihat bulan disumpah dulu. Demi Allah saya melihat bulan. Ada saksi nggak? Nggak ada. Berarti ada cuma dihitung-hitung. Ada lagi yang bersaksi. Saya bersaksi saya juga melihat bulan. Ya, berarti itu 2 tuh. Itu boleh dipakai untuk menetapkan apa? 1 Ramadan. Kalau yang penetapan ini mah nggak ada itu. Kenapa? Karena ada 16 titik. Nggak butuh, udah saling menguatkan satu sama lain. Nanti ini tanggal 29 Ramadan kita ruqyah lagi. Syukur-syukur kondisinya kayak kemarin menetapkan tanggal 1. Sehingga mak-mak bikin menu nggak jadi sia-sia. Istri-istri kita yang kita sudah ini persiapkan untuk menyambut, jadi enggak. Kemudian rukun puasa itu cuma 2. 1 namanya imsak, mulai menahan tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan yang bisa membatalkan pelaksanaan puasa atau bisa membatalkan pahala puasa. Itu imsak, udah mulai nahan. Apa sih Pak yang membatalkan puasa? Yang makan, minum, hubungan. Yang membatalkan pahala puasa, dusta. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih,
malam yada qaula dzur wal amal bih, yang tidak bisa meninggalkan kata dusta dan mengaktualisasikan nilai dusta dalam hidupnya. Falaisa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Allah yang melihat puasanya, mas, nggak usah ente puasa, nggak usah ninggalin makan, cuma. Jangan diartikan kemudian saya udah emosi, udahlah saya batalin. Itu Anda masuk lubang 2 kali. Banyak tuh pendekatan kita tuh. Kenapa itu kok itu? Bukan. Cuma tadi saya marah, emosi. Kan orang emosi mah kan nggak boleh begini. Iya, tapi tetap harus lanjutin puasanya. Kenapa? Jangan sampai kita masuk lubang 2 kali, 2 pembebanan tuh. Sudahlah tidak dapat nilai, wajib lagi mengkodok. Kalau orang marah dilanjutin, betul tidak ada nilainya nih. Anggaplah kita sepakat dengan itu. Betul tidak ada nilai, tapi dia tidak ada beban utang. Jadi hati-hati Pak, karena kala orang awam kita. Ngapain dia kok ngajakin saya ke warteg yang gentayangan sendalnya? Dengan zaman sekarang kan gentayangan sendal Pak, yang kelihatan. Badannya mah kagak, kepalanya, kaki doang, sikilnya doang kelihatan. Ada yang dari pagi itu saya lihat lah, udah buka. Pagi pulang dari Talim di subuh nih, kan melihat ada warung yang udah buka itu. Jadi memang betul-betul diniatin Pak. Apa jawabannya coba? Pinter banget lagi. Kan tidak semua orang berpuasa, kan ada yang uzur Pak. Jadi ada yang musafir Pak. Kayaknya jauh deh dari musafir sini Pak. Ada aja Pak. Tapi yang masuk itu rata-rata sih bukan musafir Pak. Gitu, jadi ya. Kemudian yang kedua adalah niat. Nah, niat, dan niat itu harus tamyitun niat. La siyama liman lam yubayyit niyatahu. Tidak sah puasanya, puasa wajib, kalau tidak diinapkan niatnya. Harus dari nilai malam kita niat. Nilai malam itu ya sebelum subuh. Kita udah niat. Makanya di Indonesia jangan disalahkan kalau kemudian habis sholat tarawih dituntunkan untuk niat. Kenapa? Karena tahu masalah Indonesia itu suka lupa. Nah Indonesia itu terkenal Pak cepat lupanya. Ada persoalan yang dialihkan jadi lupa. Makanya apa? Karena tahu orang tua kita begitu, makanya dituntunkan. Wah itu sawamadin anak. Bapak setuju atau tidak setuju? Itu persoalan lain. Yang jelas ini adalah unsur kehati-hatian. Jangan sampai nanti dia besok sahur nggak puasa. Walaupun kita tahu ada yang mengatakan kalau orang udah bangun sahur sudah apa? Sudah bagian dari ini niat. Bukan tidak ada yang menggerakkan orang sahur kecuali pengen puasa. Iya kalau dia makan sahur. Kalau dia kebablasan, ya kan? Padahal dia sebenarnya pengen puasa, dia kuat. Tapi karena nggak niat, nggak bisa sah puasanya. Jadi harus diinapkan puasanya. Dan puasa wajib itu ada 3. Puasa Ramadan 1. Yang kedua puasa kafarat. Kayak kafaratul yamin, ya, kafaratul hajj. Ya, yang puasa di sono 3 hari, di sini seminggu. Itu namanya puasa wajib kafarat, puasa denda. Kalau bahasa kita mah didenda oleh ketentuan hukum Islam. Dia belum harus bayar dengan puasa. Ya, kayak umpamanya ada, makanya di Indonesia itu betul-betul prinsipnya kehati-hatian sebenarnya. Makanya jarang orang tua nikahin anaknya loh menjelang puasa. Takut apa? Takut lagi senang-senangnya puasa datang. Siang dia garap itu kebun,
Ya, iya kan? Bahaya itu, kudu harus puasa sekali dia garap, dendanya berapa? 2 bulan berturut-turut kudu puasa. Makanya, dan itu apa? Denda itu dalam Al-Quran disebut alat tertib, bukan alat ikhtiar. Harus urutan. Puasa sanggup, puasa. Nggak boleh ke urutan berikutnya sebelum ini diuji cobakan dulu. Sebelum ada mubarrir, sebelum ada alasan yang argumentatif mengatakan dia orang ini nggak bisa puasa, harus puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa, baru memerdekakan budak. Nggak bisa juga ngasih makan. Satu memerdekakan budak dulu, kalau zaman sekarang nggak ada, kita langsung kedua. Karena ada mubadir, berarti ada ketetapan harus kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut, nggak sanggup puasa karena ada mubadirnya dan sebagainya. Dia kan sakit, Pak, nggak mungkin dia puasa. Tapi berani-beraninya dia garap siang-siang dia kalau dia sakit. Ya gitu. Makanya Nabi pernah ketawa oleh ulah seorang sahabat. Nabi ketawa tuh. Nabi kalau ketawa udah pol itu, kalau kelihatan gigi binsulnya udah pol buat tawanya itu Nabi. Jadi ada orang mengadu ke Nabi, waqatu alam ra'ati nahar Ramadan. Ini garap itu sawa ya Rasulullah siang hari Ramadan, nggak ketahanan. Ya kata Nabi, merdekakan budak. Ya Rasulullah, buat makan aja orang, bagaimana pengen beli budak yang harganya fantastis. Karena ya udah puasa 2 bulan dah. Ya elah, sebulan aja saya garap siang, bagaimana 2 bulan kata dia. Nabi bilang subhanallah. Nah kalau begitu kasih makan dia orang 60. Ya Rasulullah, anak itu orang paling miskin di kampung. Akhirnya Nabi punya 2 gantang, kalau bahasa ini 2 gantang kurma, karena Nabi ini bawa sedekahkan untuk 60 orang. Untuk orang fakir miskin di tempat Anda. Kata dia apa? Ya Rasulullah, enggak ada orang paling miskin dari saya. Kata Nabi, udah disedekah buat ente aja. Akhirnya apa? Dia lapor, dia dapat. Makanya Nabi ketawa, ini orang pintar banget. Udah dia lapor, dia yang melanggar, dia lapor. Kemudian apa? Dia dapat hadiahnya gitu. Itu disebut alat tertib. Ya. Enggak ada pilihan di situ mah. Urutan. Itu puasa, namanya puasa kafarat. Kemudian puasa yang kedua yang wajib, yang setelah puasa kafarat, puasa yang ketiga adalah puasa nazar. Itu wajib hukumnya. Kalau saya dikaruniakan oleh Allah umroh di zaman pandemi ini, saya nanti akan puasa setelah pulang dari umroh 3 hari. Wajib itu dia, setelah dia diberangkatkan oleh Allah beneran. Di masa pandemi, kenapa? Karena dia rindu banget pengen umroh gitu. Berangkat nanti dia nanti pulang dari umroh, dia wajib hukumnya dia berpuasa, namanya itu puasa nazar. Nah ini semua puasa ini harus niatnya dari malam, harus diinapkan niatnya. Lam yubayyit niat, harus diinapkan. Kemudian selanjutnya, siapa orang yang diwajibkan oleh Allah berpuasa? Yang diwajibkan oleh Allah berpuasa, 1 orang muslim, ya, sedang tidak bepergian, mungkin berarti. Ya. Kemudian apa? Suci dari haid, nifas. Kalau ada haidnya berarti nggak wajib. Kemudian selanjutnya apa? Sehat. Orang sakit nggak wajib, boleh. Atau orang yang sudah tua renta nggak wajib berpuasa. Itulah yang di dalamnya diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ingat, bahasan puasa di Al-Quran itu beruntun ayatnya. 183,
184, 185, 187. 86-nya tidak membahas tentang puasa, tapi amalan yang seyogianya diperbanyak di bulan Ramadan, yaitu tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhillat lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itu pembahasan tentang puasa di Al-Quran. Ya, yang banyak menjelaskannya adalah tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung kepada orang yang mampu berpuasa tapi dia punya uzur. Ya, mampu berpuasa tapi dia punya uzur. Itu pendekatannya, ada yang wajib bayar qadha, ada yang boleh fidyah. Ya, makanya kita suami-suami harus paham ini. Ya. Yang wajib qadha itu adalah kalau dia tidak berpuasa karena datang kudrat dari Allah. Apa itu? Haid. Dia tidak wajib tidak puasa, tapi dia nanti di kemudian hari wajar qadha. Kalau orang tua renta, fidyah. Yang sudah renta itu maksudnya nggak mungkin kita bebankan dia puasa. Dan itu ukurannya yang umum ya. Jadi kayak pokoknya kalau ada orang tua kita bilang saya masih pengen puasa, kasih dia. Tapi wanti-wanti kalau ibu nggak kuat jangan dipaksakan. Untuk kita nih, karena kadang-kadang semangat itu yang membuat dia kuat, dan itu menyehatkan. Ya, orang luar bilang, jangan nggak usah puasa, udah bayar fidyah aja. Itu akan menyehatkan. Dan doa kita kan selalu Allahumma tawwil umurana wa aslih a'malana. Ya Allah, panjangkan usia saya tapi jadikan amal saya amal soleh yang banyak. Nah, ini kan bagian dari amal soleh. Makanya ya kita kemampuan orang tua aja kembali kepada kemampuan. Yang penting jangan dipaksakan. Wajib fidyah kalau dia sudah tidak mampu secara usia. Kayak udah mulai kena pikun, ya, mulai pikun. Makanya umat Islam itu harus banyak berdoa. Na'udzubika an nuradda ila arzalil umur. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, Engkau kembalikan kami kepada usia yang arzalil umur itu usia yang nilainya paling tidak baik. Hidup tapi apa? Udah nggak ada konteks yang sah bisa dilakukan. Sholat aja, udah sholatnya belum. Padahal barusan diajak sholat. Itu namanya udah pikun. Ini mau kemana nih? Mau ambil air wudhu, lah baru diantar wudhu, pengen lagi. Gitu ya. Dan itu apa? Kalau bagi anak itu harus dibilang ini adalah ujian untuk meningkatkan derajat seorang anak kalau ketemu orang tua seperti itu. Jangan dijadikan beban. Kenapa? Karena orang tua kita waktu dulu, kita juga waktu kecil kan kita arzalil umur, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dikembalikan ujiannya. Maka kita harus meminta, ya Allah, aku berlindung kepadamu, kau kembalikan aku pada arzalil umur. Nah, kemudian yang harus itu apakah wajib qadha adalah yang wajib qadha itu yang punya uzur tapi tidak berpuasa wajib qadha. Yang kedua adalah orang musafir. Musafir boleh tidak puasa, tapi berapa hari dia tidak puasa harus diqadha. Nah, yang menjadi persoalan yang harus pelik, yang harus dipahami betul dasarnya adalah wanita hamil dan menyusui. Karena kalau wanita hamil itu langsung apa? Main polis saja. Saya berarti fidyah ya 1 bulan ya. Belum tentu.
Wanita hamil itu bisa acuannya kayak orang yang haid, bisa acuannya kayak orang yang tua renta. Bagaimana melihatnya? Lihatnya seperti ini. Kalau ada wanita hamil, usia kandungannya umpamanya 5 bulan, 6 bulan, atau di awal semester, biasanya itu yang rawan. Harus berdasarkan atas rekomendir dari dokter yang saleh. Bu, hati-hati, jangan puasa dulu. Nah, ini berarti apa? Ini wanita ini sebenarnya sanggup puasa, tapi gara-gara ada janin dia tidak puasa. Ini bayar fidyah. Bayar fidyah. Acuannya ke siapa? Acuannya ke orang tua renta. Tapi kalau dia tidak berdasarkan atas rekomendasi dari dokter yang saleh, yang terpercaya, dia bilang, ibu nggak ada masalah dengan puasa. Kandungan ibu nggak ada masalah. Boleh nggak dia tidak puasa? Boleh. Berarti kalau tidak puasa bukan persoalannya gara-gara janin, tapi karena memang dia yang tidak sanggup, kayak sakit. Maka wanita seperti ini apa? Dia harus bayar qadha. Berapa yang dia tinggal? Qadha. Jadi acuannya seperti itu. Begitu juga wanita yang menyusui. Kalau dia tidak berpuasa karena air susunya berkurang dan itu bisa berpengaruh ke anak, berarti ini sebenarnya ibu ini sanggup berpuasa, tapi karena ada tanggung jawab yang lebih besar, maka apa? Dia dihitung kayak orang tua renta. Bayarnya fidyah, suaminya harus nyiapin 25.000 sehari. Dan zakat sekarang berapa? Belum ada ya, jalannya ya. Kalau di saya zakat itu 37,5. Ya, 30.000 menjelas 50, 27.500 gitu ya. Nah, ya 37.500. Sementara fidyah itu kan setengah zakat plus lauk. Karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan it'am, memberi makan. Saya memberi makan pakai beras doang, ayam dong, bolong. Santri-santri di sini makannya beras apa nasi? Indomie ya. Indomie terus biasa anak kosan. Pahamlah yang singkat dan padat. Itu tentang wanita yang menyusui dan hamil. Jadi pendekatannya harus berdasarkan atas orang ahli, karena itu tuntunan Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam hal ini, ya dokternya yang profesinya betul ahli, dia itu dokter kandungan. Dia yang bisa memberikan rekomendasi puasa atau tidak puasa. Kalau dia direkomendasikan untuk tidak puasa karena janin, berarti dia bayar fidyah. Kalau dia tidak puasa bukan karena janin, wajib bayar qadha. Bahkan ulama ada yang dua malah, qadha sama fidyah sekali. Oh, saya nggak suka membebani yang lebih. Kayak tadi cerita Nabi itu, yang ketawa tadi kan, puasa, ya sebulan aja gak sanggup ya. Ya udah kasih makan, dia buat bagaimana? Nggak ada buat ngasih makan. Orang saya dikasih mulu makannya. Tidak ada di antara dua lembah ini ya Rasulullah orang paling miskin kecuali saya. Ma baina rabataiha aqru minni. Kata Nabi, subhanallah, ini bawa dah tuh buat keluarga yang ambil. Kemudian selanjutnya adalah siyamus sabi, puasanya anak kecil. Wa in kana siyamu ghayra wajibin alaihi illa annahu yanbaghi li waliyyi amrihi an ya'mura bihi liya'tada min as-sighar ma dama mustati'an lahu wa qadiran alaihi.
Anak kecil kalau dia sudah terbiasa, dibiasakan dari dini. Udah jangan nunggu dia balik baru disuruh berpuasa. Makanya sebenarnya pembiasaan itu tidak mesti harus puasa dulu. Nuansanya dulu yang dibuat dia terbiasa. Makanya saya alhamdulillah karena pernah dengar guru saya, orang-orang tua saya melakukan hal yang sama, ini saya berani mengikrarkan anak kita yang masih kecil yang 3 tahun, 4 tahun, kalau kita sahur pokoknya dibangunin, dicolek, nih bangun yuk. Walaupun nanti pas di tempat makan dia tidur gitu nggak apa-apa, yang penting dia udah tahu ada nuansa makan malam. Itu mindsetnya yang pertama dia ditanamkan ada puasa. Nanti kita akan lihat dampaknya itu. Ketika kemudian kakaknya yang usia 10 tahun bilang, "Dek, saya mau puasa sunnah Syaban." Adek ikut, adek kuat kok. Dia yang sendiri membiasakan. Akhirnya orang tua jadi apa? Jadi ringan pembebanan pendidikannya. Itulah maknanya didik anakmu secara dini tentang nilai agama. Bukan langsung membebankan, tapi nuansanya diajak. Anak nih yang terbiasa dibangunin sholat subuh, walaupun dia tidak sholat, Pak, nanti itu pasti dia akan apa? Gampang banget melaksanakan sholat subuh. Tapi coba kalau dia dibiarkan, kasihan. Bahasa itu kan selalu begitu orang tuh. Kasihan, akhirnya apa lama? Ketika udah balik kita suruh sholat subuh, dia nendang. Waduh, minimal nembak. Apa sih? Begitu. Makanya apa? Pendidikan anak tentang syariat itu harus dari dini, tapi bukan dibebankan. Karena memang agama mengatakan dia belum wajib, tapi apa? Dibiasakan mulai dari nuansa dan pelaksanaan. Karena kita dia puasa sahur. Biasanya namanya anak-anak yang 9 udah lapar dia. Saya punya kartu truknya tuh anak. Pak, jam 9 lapar nih. Ya udah nggak apa-apa makan, tapi baju lebarannya aku jual. Karena anak-anak mau baju lebaran kan jadi ini bangga. Dia ini apa? Nah sampai zuhur, tanggung deh. Iya tanggung ya. Akhirnya apa? Sampai maghrib. Tapi memang harus lihai kita berbicara. Ya harus disiapkan bajunya, Pak, udah ada. Jangan ngomong bajunya saya jual, kata anak-anaknya, dan bajunya belum dibeliin. Makanya saya karena urusan kayak begini, karena kita punya anak, nggak pengen ini dia cokin nih. Ketika datang bulan Ramadan, sebelum datang aku udah siapin. Alhamdulillah selalu ada rezekinya, Pak. Alhamdulillahnya gitu. Karena punya niat pengen nyiapin. Kalau kita nggak ada niat, walaupun ada juga nggak bakal kita beli, Pak. Diniatin, nggak mau main diri cokin, ntar harus ke mall lah, nanti puasanya jadi gimana, apa. Dan kita tahu nuansa di mall di mana. Jadi anak, kita kembali lagi. Fa'anir Rabi bintu Muawwadah qalat arsala Rasulullah sabiyatan Ashura ila qura al-ansar man kana asbaha shaiman falyutimmu shaumahu. Kalau ada anak yang sudah mulai puasa, sempurnain puasanya dong, Neng. Anak kecil nih, Nabi sempat memperhatikan tuh satu kampung, Neng, kalau ada yang udah puasa di sini, sempurnain puasanya sampai maghrib. Kenapa? Karena sudah terbiasa yang tadi setengah hari, sekarang lanjutin puasanya sampai sempurna. Jadi tadarruj fit ta'lim wa tadarruj fit tatbiq syariah. Kita harus bertahap menerapkan syariah, pembiasaan kepada anak kita. Jangan langsung pengen sekaligus. Itu tentang puasa
anak kecil. Ya. Kemudian selanjutnya tadi ini udah menyuruh salatus saum. Oke, hari-hari yang kita dilarang oleh baginda Rasul untuk puasa sunnah. Yang pertama adalah an-nahyu an siyaumi al-idain. Kita dilarang puasa walaupun kuat puasanya. Enggak boleh hukumnya haram puasa di 2 hari raya. Kecuali puasa part-time untuk hari raya Idul Adha. Dari mulai subuh udah imsak, ikut sholat Idul Adha, bukanya setelah pulang dari makanan. Nah, itu namanya puasa menahan diri part-time. Itu bukan disebut puasa sebenarnya, tapi itu sunnah Nabi. Nabi begitu. Bahkan Nabi itu berbukanya dengan binatang yang dia potong. Jadi itu aja. Tapi kalau sempurna puasanya nggak boleh, hukumnya haram. Yang kedua, an-nahyu an shaumi ayyam tasyrik. Haram hukumnya berpuasa sunnah di hari tasyrik. Di sini ulama berbeda pendapat menetapkan hari tasyrik. Imam Ahmad bin Hambal menetapkannya tanggal 10, tanggal 11 sama 12. Jadi hari Idnya dimasukkan hitungan 3 hari tasyrik. Imam Syafi'i dan Imam Malik menetapkannya berapa? Dari tanggal 11, 12, 13. Apa persoalannya? Persoalannya kita harus siap berbeda, masih membolehkan orang ibadah kurban walaupun bertentangan dengan pendapat Al-Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Ahmad udah 3 hari lewat dari lebaran udah nggak boleh lagi menyembelih hewan kurban. Imam Syafi'i masih boleh, kalau ada datang nganterin sapi gitu sembelih kurban. Walaupun itu mah jarang-jarang, kayaknya belum pernah dengar kita. Adanya mah di hari pertama dan kedua aja. Tapi masih boleh. Ya, jadi hari-hari tasyrik itu kita dilarang untuk berpuasa. Kemudian berpuasa sunnah. Dilarang juga puasa sunnah pada hari Jumat sendiri. Maksudnya Jumatnya sendiri, bukan orangnya ya. Boleh puasa hari Jumat kalau Kamisnya puasa. Puasa Jumat, Kamis sama Jumat digandeng, boleh. Tidak makruh hukumnya. Tidak menjadi larangan. Tapi kalau Jumat sendiri dikhususkan puasa nggak boleh. Karena itu Nabi mengatakan, la takhussul Jum'ata bi ibadatin. Anda jangan khususkan ibadah syariat yang aku tidak sunnahkan untuk hari Jumat. Walaupun itu adalah Sayyidul Ayyam. Jadi nggak boleh dikhususkan dengan puasa sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah an-nahyu an ifradi yaumis sabti bisyam. Nggak boleh juga berpuasa cuma hari Sabtu, kecuali hari Jumatnya puasa atau hari Ahadnya puasa. Nggak boleh sama dengan hari Jumat. Kenapa? Yaum Sabti itu adalah yaum hukuman untuk orang Bani Israel. Ya. Kirodatan khosiin itu terjadinya gara-gara hari Sabtu. Allah rubah bentuknya jadi kera. Orang Yahudi itu. Makanya Darwin itu mengatakan kita asal muasalnya kera, karena dia tidak pengen cuma dia doang yang orang tuanya asalnya dari apa? Jadi kera. Makanya dibuatlah apa? Sebuah teori evolusi. Dan itu terkena banget kita dulu belajar biologi itu apa? Gambarnya itu kera, terus bisa berdiri, bisa jongkok, bisa berdiri. Ini lama-lama jadi orang belakangnya. Itu jadi kita harus paham, itu terjadinya hari Sabtu. Yaum sabtihim syur'an. Pada hari itu diturunkan, makanya kita tidak boleh puasa sendiri untuk olah palang, pokoknya dari musibah, enggak. Ya, jangan puasanya cuma hari Sabtu.
Kemudian selanjutnya tidak boleh berpuasa kecuali orang yang punya kebiasaan puasa yang bertepatan Yaumus Syak. Yaumus Syak itu apa sih? Tanggal 30 Syakban atau 1 Ramadan. Ya, belum ada ketetapan nih. Ragu ini puasa enggak? Puasa enggak? Orang lain ada yang puasa, tapi pemerintah kita belum menetapkan umpamanya gitu. Maka kita tidak boleh puasa sunnah kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa pas bertepatan hari Yaumus Syak. Umpamanya Yaumus Syaknya di Senin, dia adalah orang yang telaten puasa Senin Kemis gitu, dia boleh puasa, nggak masuk larangan. Yang dilarang itu kita yang nggak terbiasa. Itu namanya an-nahyu an shaum syak. Kemudian dilarang juga puasa setahun penuh. Shaum dahr. Orang Islam itu sebenarnya sudah dimudahkan oleh Allah. Anda nilainya kayak setahun. Yang penting apa? Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kana ka shaumid dahri. Enggak usah lagi pelaksanaannya yang setahun penuh. Maka datang larangan, jangan puasa setahun penuh. Boleh, cuman boleh full itu setengah. Udah full banget itu setengah tahun. Puasa Daud 1 tahun kan, sekali puasa sekali enggak, sekali puasa sekali enggak, ujungnya di setengah kan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah an-nahyu an syiyamir rajul wa zawjuhu hadir illa biizni. Ini buat emak-emak nih yang suka nonton Ikatan Cinta nih, yang suka baperan nih. Jangan buat suami baper. Suaminya kerja di luar kota. Pas begitu datang hari Senin, dia puasa sunnah hari Senin. Itu hukumnya haram sebelum dia minta izin sama suaminya. Bang, mau garap enggak? Emang apa? Mau puasa ini? Jangan puasa aja, berarti nggak boleh. Itu yang dimaksud oleh syariat. Karena kalau puasa kan nggak boleh ya, melakukan hubungan. Maka wanita itu harus tanya suaminya. Kalau yang bisa bercanda sama suami kayak begitu ngomongnya, mau garap nggak sawahnya? Pak, itu kan bahasa Al-Quran Pak saya pakai. Faktu harsakum an-nasyitum, datangilah ladangmu sebagaimana yang Anda sukai. Kan berarti nyawa ini juga. Garap gitu kan. Berpuasa sesuai sunnah dan etikanya Nabi itu harus sahur Pak. Walaupun bapak orang kuat puasanya, tetap harus sahur. Kalau memang malas gitu, udah minum deh itu air 1 gelas, bersahur. Kenapa kalau kita digitukan oleh Nabi? Jadi orang sahur itu mau dia orang kaya maupun orang miskin tetap dia harus disunahkan sahur. Kenapa? Karena orang sahur itu mulia di sisi Allah. Orang Allah kok yang ngedoain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah itu mendoakan, doanya Allah itu beda sama doanya kita. Kalau doanya Allah itu langsung dikasih, itu berarti doanya. Dikasih hidayah, dikasih taufik, dikasih rezeki yang berkah, dikasih. Itu doanya Allah. Tapi kalau kita, ya Allah, masa Allah bilang, ya Allah, orang dia yang Allah. Kalau dia mah tinggal realisasi. Itu makna doanya Allah. Maka kita dianjurkan untuk kemudian jangan berbuka dan jangan berhenti untuk boleh makan sahur sebelum yatahaqqaq al-fajr wa yatahaqqaq ghurub asy-syams. Jangan berhenti makan sebelum pasti sudah masuk waktu subuh. Dan juga jangan apa? Jangan buka sebelum pasti bahwa ini sudah terbenam matahari untuk wilayah kita. Atau Bogor Depok itu selisihnya dengan Jakarta 1 menit kalau saya nggak salah. Kalau Bogor mah 2 menit. Bogor
Walaupun memang kalau melihat petanya mah lintangnya hampir sama itu. Tapi ternyata daerahnya itu ada perbedaan sedikit. Dan itu hanya orang ahli yang bisa mengukur. Takwim, ahli takwim. Mudah-mudahan tanya aja, makanya patokannya di sini kayaknya departemen agamanya ada ya. Tuntunan insafiyahnya. Menurut untuk daerah Depok. Kemudian selanjutnya Takjilul Fitr menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu maksudnya kalau sudah pasti terbenam matahari, jangan 5 menit 1 jam belum waktunya buka udah. Kata Nabi kan harus segera berbuka. Nah emang ente ngikutin apa? Ikutin azan malam Jawa Timur. Katanya kalau udah dia di Jawa Timur bener udah tahap, tapi ente kan belum, tempatan di sini yang jadi acuan. Kemudian selanjutnya, nah ini ad-du'a indal fitri wa inda asyam. Perbanyak doa. Ya, doa yang dituntunkan oleh Nabi itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika akhtartu wa rahmatuka arju wa maghfiratuka narju. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ittallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Cuman orang Indonesia selalu begitu, saya bilang. Indonesia mah senangnya disingkat-singkat. Yang panjang diajarin orang tua disingkat. Emang udah wataknya orang Indonesia begitu. Coba namanya Susilo Bambang Yudhoyono, disingkat deh SBY. Joko Widodo jadi apa? Jokowi. Emang udah watak orang Indonesia begitu. Makanya doanya apa? Panjang begitu disingkat. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika akhtartu bi rahmatika ya Allah. Udah sampai situ pol udah. Padahal itu